Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Prita. Kemarin Bu Prita telah menyampaikan kisi-kisi untuk matematika dan juga tema 6. Nah, kali ini Bu Prita akan membahas kisi-kisi PAT tema 7 untuk kelas 4 di SD 1 Bantul. Selanjutnya ya, materi yang pertama yaitu adalah PPKN. Itu adalah kompetensi dasar yang kalian harus penuhi adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Ya, kali ini Bu Prita akan membahas secara singkat saja, jadi contohnya tidak semuanya, tapi dua soal saja, tapi mewakili, insya Allah mewakili indikator soal 1, 2, 3, 4, 5, ini nomor soalnya ya. Mengidentifikasi sikap dalam suatu keberagaman agama, terus di sini ada toleransi, menunjukkan contoh toleransi keberagaman, kemudian wujud dari suatu kerukunan, dan juga siswa menentukan sikap toleransi di suatu lingkungan. Intinya sama. Jadi ada toleransi dan ada keberagaman. Nah, umpamanya contoh di sini. Soal 1 ya. Tentukan sikap toleransi dalam suatu keberagaman agama. A. Menjaga tempat ibadah masing-masing. B. Mempersilahkan teman seagama untuk beribadah. C. Bertikai dengan pemeluk agama lain. Kemudian D. Menghargai pemeluk agama yang berbeda. Sikap toleransi dalam suatu agama, toleransi dalam keberagaman agama. Nah, menjaga tempat ibadah masing-masing itu betul tidak? Ini benar, tapi kurang tepat karena tidak ada toleransinya. Kalau sendiri-sendiri agama masing-masing itu berarti kan hanya untuk agama kita, maka salah. Mempersilahkan teman seagama untuk beribadah karena satu agama, maka itu juga bukan toleransi karena kaitannya dengan keberagaman. Bertikai dengan pemeluk agama lain, nah ini lebih parah lagi. Bertikai, berarti bertikai itu ada masalah ya, ada pertengkaran dan lain sebagainya. Menghargai pemeluk agama yang berbeda, nah ini option yang paling tepat, maka jawabannya yang benar adalah yang D. Begitu ya. Soal nomor 2, contohnya. Bekerja sama dalam melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan tanpa membedakan sara. Sara itu suku, agama, ras, antar golongan, merupakan perwujudan dari sikap toleransi di dalam mana? Kata kuncinya adalah lingkungan. Maka jawabannya apakah keluarga, masyarakat, sekolah, atau kehidupan? Keluarga kurang tepat karena tidak disebutkan anggota keluarga. Masyarakat, oke, kita simpan dulu. Sekolah tidak ada mengenai sekolah. Kehidupan, oke, kehidupan dengan masyarakat. Nah, kalau kehidupan itu kan terlalu umum. Karena terlalu umum, maka bukan ini jawabannya. Maka jawaban yang benar adalah B, masyarakat. Gitu ya. Baik, lanjut ya anak-anak. Untuk PKN nomor 6, 7, 8, 9, 10. Ini masih terkait dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, nomor 6 itu adalah menyikapi suatu kerukunan dalam masyarakat. Nah, itu mirip sama yang tadi tentang toleransi, keberagaman, gak jauh-jauh dari situ. Untuk 7, mengidentifikasi agama, kitab suci, dan tempat ibadahnya dari suatu tabel rumpang. Nah, ini juga sudah dipelajari di kisi-kisi tema 6. Lihat lagi ya, maunya agama Islam, agamanya Islam, kemudian kitab sucinya apa, tempat ibadahnya apa, itu dipelajari ya. Kemudian yang nomor 8, siswa mengenali ciri-ciri rumah adat. Ini mudah sebenarnya kalau standar ya. Kita kan udah tahu kalau namanya Honai, gambarnya Honai ya udah jelas dari Papua. Kemudian kalau bentuknya joglo ya berarti dari Jogja kayak gitu. Atau rumah gadang kan jelas kalau gadang itu punya ciri khas sendiri ya, dari Sumatera. Nah, kemudian selanjutnya mengetahui berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Nanti faktor keberagamannya apa saja ini yang akan Bu Prita jelaskan. Mungkin anak-anak udah lupa. Nah, nomor 10, keberagaman lagi dari sebuah narasi. Nah, ini satu soal tapi Bu Prita jelaskan mendalam. Waduh, mendalam. Ya, Oke, sorry kepencet. Perhatikan data berikut: keberagaman suku, keberagaman fisik, keberagaman agama, keberagaman kegemaran, keberagaman tempat tinggal. Yang termasuk dalam keberagaman yaitu
kita lihat dulu keberagaman suku. Di Indonesia itu, apakah suku termasuk keberagaman? Iya, karena suku di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak. Dari Pulau Sumatera ada macam-macam. Kemudian di Jawa ada suku Baduy, suku Osing, suku Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Kemudian fisik itu apakah termasuk keberagaman? Ya nanti dilihat dulu, kita kan udah pernah mempelajari ciri-ciri orang fisiknya di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Papua, apakah sama? Tidak. Ada yang kulitnya lebih putih seperti yang di Kalimantan karena banyakkan keturunan Melayu. Ada yang kulitnya gelap seperti daerah timur di di Papua. Di Jawa kulitnya sawo matang, itu namanya keberagaman fisik. Terlihat oleh mata kita secara langsung, itu namanya disebut keberagaman fisik. Berarti termasuk juga ya ini 1 iya, 2 iya. 3 keberagaman agama. Bagaimana dengan agama? Apakah ada ragamnya? Apakah ada bedanya? Ya jelas sekali ada agama Islam, ada agama Kristen, Protestan, kemudian ada juga agama Hindu, Buddha, Konghucu, maka ini juga termasuk keberagaman. Nah, keberagaman kegemaran, apakah itu termasuk dalam keberagaman yang ada di Indonesia? Tidak, itu karena kegemaran itu adalah hak individu, bukan termasuk ke dalam keberagaman di Indonesia. Bagaimana dengan tempat tinggal? Itu juga tidak termasuk. Maka yang termasuk keberagaman sudah jelas ada di A. Karena udah langsung jawabannya ya, udah nggak usah pikir terlalu lama. Nah, anak-anak, untuk yang nomor 10, anak-anak kan ada narasi, ini ada narasi. Nah, umpamanya dijelaskan seperti ini. Nandita merupakan murid pindahan dari Pulau Jawa. Dia pindah di Kalimantan dan membaur bersama teman-temannya yang berasal dari suku Dayak, seperti itu. Maka itu termasuk keberagaman apa? Apakah suku, fisik, agama? Maka jelas jawabannya suku. Begitu ya. Kalau yang dijelaskan tentang fisik seseorang, maka keberagamannya masuknya di fisik. Kalau yang dijelaskan mengenai agama, ya keberagaman agama. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak ya. Kita lanjut ke muatan selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Intinya adalah anak-anak diminta untuk menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Non-fiksi itu apa? Kalau non-fiksi itu artinya adalah cerita yang sebenarnya atau teks yang sebenarnya, fakta, bukan khayalan. Nah, lanjut aja ini paling. Intinya kalau bacaan, kalau bahasa Indonesia ya gitu, sinonim, antonim, tokohnya, sifatnya, intinya, gagasan utamanya, gitu-gitu aja sebenarnya. Baik. Seperti Bu Prita jelaskan tadi, kalau yang namanya bacaan, teks non-fiksi itu intinya nggak jauh-jauh dari ini, penjelasan pokok, kemudian tokohnya, isinya, antonim, sinonim. Nah, antonim, sinonim dulu nih yang penting. Anak-anak mungkin kadang masih bingung perbedaannya antonim dan sinonim. Nah, kalau antonim itu adalah lawan kata. Jadi kebalikannya, panas lawannya antonimnya dingin. Cepat antonimnya lambat. Kalau sinonim persamaan kata, umpamanya besar, gemuk, apalagi ya, kayak gitu ya, sinonim persamaan kata. Nah, kalau ini Bu Prita sudah siapkan soal. Pokoknya gini, apa yang kamu ketahui dari gagasan atau ide pokok? Oh, ini dari soal penjelasan dari soal indikator soal nomor 1. Apa ya gagasan pokok? Apakah kalimat utama dalam cerita, latar belakang cerita, pemeran utama dalam cerita, atau inti dari suatu cerita? Nah, yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah D, inti dari suatu cerita. Anak-anak, bedakan ya kalimat utama dengan gagasan atau ide pokok. Memang benar gagasan atau ide pokok itu ada di kalimat utama dalam cerita, tapi itu bukan pengertiannya, bukan definisinya. Maka jawaban yang tepat adalah D, inti dari suatu cerita yang dikembangkan menjadi cerita seutuhnya.
Begitu ya anak-anak ya. Lanjut, Bu Prita kasih soal nomor selanjutnya. Antonim dari kata toleransi. Antonim artinya lawan kata. Toleransi itu apa? Nah, harus tahu dulu. Tapi kita lihat pilihannya dulu ya. Menghargai, menghormati, peduli, tak acuh. Oke. Ya, apa ya? Oke, anak-anak, toleransi itu artinya menghormati, menghargai. Berarti ini sinonim. Peduli itu juga toleransi, sinonim. Maka jawabannya adalah tak acuh atau tidak peduli. Begitu ya, memang istilahnya agak membingungkan. Tapi insya Allah bisa lah kalian kalau belajar. Lanjut ya. Baik anak-anak, masih di bahasa Indonesia. Lanjutan yang tadi mengidentifikasi gagasan pokok dari sebuah cerita pendek. Ini soal nomor 6. Gampang. Nanti ada bacaan, kalian diminta untuk cari gagasan pokok. 7. Siswa menentukan makna suatu kata. Ini sama arti. Makna itu arti. Umpamanya kalau diminta toleransi, artinya apa? Menghargai. Sama dengan mencari sinonimnya. Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi kata yang rumpang dari suatu paragraf. Umpamanya ada kalimat kosong, kalian ngisi kalimat tidak lengkap, rumpang, kalian isi dengan kata yang sesuai. Sinonim, antonim tadi sudah Bu Prita jelaskan. Ya, contoh soal langsung. Musim hujan seharusnya segera tiba setelah melewati bulan Maret. Namun nampaknya tahun ini berbeda. Kemarau panjang juga usai. Banyak lahan yang mulai titik-titik karena kekurangan air. Tanah pun semakin tandus. Banyak penduduk yang harus mencari air di daerah yang cukup jauh karena mata air yang mulai menyusut. Pertanyaannya, kata yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut itu apa? Ini berarti ya, apakah menyusut? Banyak lahan yang mulai menyusut? Banyak lahan yang mulai mengering? Banyak lahan yang mulai menghijau? Atau banyak lahan yang mulai mengendap? Yang mana jawabannya? Ya, mulai mengering karena ada keterangannya karena kekurangan air. Begitu ya anak-anak caranya. Jadi disesuaikan dengan soalnya saja. Oke, lanjut soal selanjutnya. Pertanyaannya apa ya? Oke, lihat dulu. Berdasarkan bacaan di atas, sinonim dari kata menyusut adalah ini loh, darah cukup jauh karena mata air yang mulai menyusut. Apakah A melimpah, B berkurang, C bertambah, D mengendap? Jawabannya adalah menyusut, artinya kalau sinonim persamaannya berarti berkurang. Kalau yang diminta antonim maka bertambah. Begitu ya anak-anak ya. Mudah sekali untuk mencari sinonim antonim. Lanjut. Ini masih dengan bacaan yang sama, Bu Rita kembangkan lagi. Kalau pertanyaannya ini apa? Oke. Berdasarkan bacaan di atas, antonim. Antonim itu lawan kata dari kata tandus. Tandus itu lawan katanya. Apakah A gersang, B rimbun, C subur, D pengap? Yang mana antonimnya? Gersang, tandus. Sinonim ya, rimbun, tandus. Kalau rimbun dengan tandus tidak sesuai, tidak pas. Subur, tandus. Nah, ini sesuai nih. Pengap tidak mungkin, maka jawabannya adalah tandus. Antonimnya itu adalah subur. Begitu anak-anak, bisa dipahami. Lanjut ke muatan selanjutnya. Oke, untuk IPA, KD-nya anak-anak diminta untuk mengidentifikasi macam-macam gaya. Ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Gaya, semuanya tentang gaya. Lanjut ke pembahasan per poin indikator soal. Oke, untuk indikator soal IPA, anak-anak yang nomor 1 mengidentifikasi pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti manfaatnya harus dijelaskan. Menentukan gaya yang dimanfaatkan dalam suatu kegiatan. 3. Mengidentifikasi pengertian gaya. 4. Menunjukkan alat yang memanfaatkan suatu gaya tertentu. 5. Mengidentifikasi gaya yang terjadi pada suatu kegiatan. Ya, gaya. Gaya itu apa sih? Ingat-ingat dulu apa? Dorongan atau tarikan terhadap suatu benda. Nah, ini Bu Rita kasih soal. Perhatikan data berikut. Ada gaya magnet, gaya pegas, gaya jatuh, gaya tarik bumi, gaya diam.
Nah, berdasarkan data di atas, yang termasuk gaya itu adalah yang mana? Magnet betul tidak? Betul. Oh ya, udah ditulis. Pegas betul tidak? Betul. Gaya jatuh ada tidak? Tidak ada. Kalau gaya tarik bumi ada, disebut juga dengan gravitasi. Gaya diam ada tidak? Tidak ada. Maka yang benar adalah gaya magnet, pegas, dan gaya tarik bumi. Selain tadi ada juga gaya gesekan. Ya, itu termasuk juga gaya. Ingat-ingat ya, terus nanti paling tidak kalau kalian sudah tahu bentuk-bentuk gayanya, kalian juga tahu penerapannya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Nah ini, contohnya adalah gaya magnet dimanfaatkan untuk kompas, gaya pegas dimanfaatkan ketapel, gaya gesek aspal dan ban, gaya taruh bumi kelapa jatuh ke bumi. Berdasarkan data di atas, pasangan gaya dan contohnya yang tepat adalah mana? Magnet dengan kompas, betul tidak? Betul. Pegas itu digunakan dalam ketapel, benar. Gesek, aspal, dan ban, betul. Gaya tarik bumi kelapa jatuh ke bumi, betul. Maka jawabannya adalah benar semua. Begitu ya, lanjut. Oke, untuk IPA selanjutnya. Menentukan percobaan yang tepat membuktikan suatu gaya, kemudian mengidentifikasi contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari, menentukan kegiatan yang membuktikan salah satu sifat gaya, menunjukkan sifat magnet dari sebuah gambar, menyebutkan alat rumah tangga yang menggunakan listrik. Oke, gampang nih. Kita coba mengenai pembuktian suatu gaya dan contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari dan membuktikan salah satu sifat gaya ini tak jadikan satu dalam satu soal. Perhatikan data berikut, ini satu contoh soalnya ya. Gaya menggerakkan benda diam, mendorong mobil, betul apa tidak? Betul. Gaya menghentikan benda bergerak, mobil berhenti saat direm, betul tidak? Betul. 3. Gaya mengubah kecepatan benda, semakin cepat mengayuh sepeda, sepedanya semakin kencang, benar. 4. Gaya mengubah arah gerak benda, stang sepeda yang dibelokkan ke kanan membuat sepeda belok kanan, betul atau salah? Betul. Kemudian nomor 5, gaya mengubah bentuk benda, bermain plastisin, betul? Betul. Maka pertanyaannya, berdasarkan data di atas yang termasuk pengaruh gaya terhadap benda yang benar adalah apa? Benar semua. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ada pernyataan juga nih berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Apabila dua kutub magnet senama didekatkan akan tarik-menarik. Betul salah? Senama tarik-menarik. Salah. Apabila dua kutub magnet senama didekatkan akan tolak-menolak. Betul salah? Dua kap magnet senama. Senama itu maksudnya gini ya, utara dengan utara, selatan dengan selatan. Tolak-menolak. Benar. Dua benar ya, kita simpan dulu. 3. Dua kutub magnet tidak senama. Tidak senama itu berarti utara dan selatan. Didekatkan tarik-menarik. Benar. Apabila dua kutub magnet tidak senama, didekatkan tolak-menolak. Salah. Oh, berarti ini udah ketahuan jawabannya. Ya, pernyataan yang benar ditunjukkan nomor berapa? 2 dan 3. Option mana ya? 1, 2, salah. 1, 3, salah. 2, 3, benar. 3, 4, salah. Maka jawabannya adalah C, 2 dan 3. Begitu anak-anak. Nah, kalau maunya untuk soal yang nomor 10 ini, anak-anak diminta untuk benda yang menggunakan listrik. Kalian udah pasti tahu yang itu, jadi Bu Prita tidak perlu menjelaskan lebih detail. Lanjut ke muatan selanjutnya. Oke, IPS mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Langsung saja pembahasan per indikator soal. Baik, untuk indikator soal IPS, menentukan salah satu suku dari suatu wilayah. Oke, ini udah pernah dipelajari. Senjata, nah suku, senjata, pakaian adat, keberagaman budaya, alat musik. Nah, intinya berarti ini tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Contoh soal nomor 1, perhatikan data berikut. Dayak Kalimantan, suku Dayak Kalimantan. Betul atau salah? Betul. Badui Papua, betul atau salah? Salah. Badui itu Jawa Barat. Asmat NTT, betul atau salah? Wah, salah sekali. Asmat itu Papua. Osin Jawa, betul ya, Banyuwangi. Maka jawabannya kalau mau diminta untuk yang salah,
pasangan yang salah 2 dan 3. Kalau pasangan yang benar 1 dan 4. Yang diminta apa? Pasangan suku dan wilayah yang tepat. Oke, berarti 1, 2 salah, 1, 3 salah, 1, 4 benar, 2, 4 salah. Maka jawabannya C, 1 dan 4. Begitu untuk suku. Kalau untuk ini, oke. Keberagaman senjata di Indonesia sangat beragam. Salah satunya adalah senjata. Seperti keris berasal dari Jawa, badik berasal dari titik-titik, dan rencong berasal dari mana? Nah, kalau keris dari Jawa, badik dari mana? Sumatera Aceh, Sulawesi Aceh, Aceh Riau, Bangka Belitung, dan Aceh. Nah, badik itu berasal dari Sulawesi, sedangkan rencong berasal dari Aceh. Maka jawabannya adalah B, Sulawesi dan rencong. Selanjutnya, SPDP sebenarnya hanya mengulang, jadi Bu Prita tidak akan menjelaskan terlalu detail. Siswa menentukan arti simbol dalam sebuah lagu. Simbol do sama dengan bes, artinya nada do dimulai dari bes. 4/4 artinya birama. Setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Larghetto ini temponya. Ibusut ini judul. Ini adalah penciptanya, Tanah Airku itu judulnya. Jenis-jenis tempo ini gampang. Bisa ya. Kalau pasangan lagu daerah dan daerah asalnya, Bu Prita yakin bisa. Umpamanya Tokecang dari Jawa Barat, kemudian ondel-ondel dari DKI Jakarta, terus yang seperti itulah. Nanti insya Allah kalian sudah bisa. Oke, untuk SPDP selanjutnya itu adalah mengidentifikasi tari daerah dan daerah asalnya. Mengetahui istilah-istilah dalam tari, kemudian ada gambar, diminta menentukan pola tarian. Ya, untuk mengidentifikasi tari daerah dan asalnya, kita lihat namanya gambar ini. Tari Remo dari Jawa Timur, Merak, Jawa Barat, Pendet, Bali, Saman, Aceh ya. Kalau istilah tari gampang, biasanya terkait dengan properti atau pola tari, pola lantai. Nah, pola lantai itu ada apa aja? Nah, ini dia. Ada horizontal, contohnya tari Saman Aceh, bentuknya lurus kayak gini ya, walaupun fotonya miring, ini sebenarnya bentuknya horizontal atau garis lurus. Kemudian ada Sekapur Sirih Bengkulu, ini lengkung ke depan. Ada juga Pendet Bali, lengkung ke depan juga. Kemudian ada tari Piring Sumatera Barat, bentuknya garis lurus atau segi empat. Itu yang disebut dengan pola tarian, horizontal, lengkung, vertikal, itu adalah jenis-jenis dari pola tarian. Kemudian yang terakhir untuk SPDP adalah teknik tempel. Ini kemarin di tema 6 udah dijelaskan sebenarnya, Bu Prita hanya mengulang kembali. Montase, ingat perbedaan montase, kolase, dan juga mozaik. Montase itu menempelkan gambar yang sudah jadi, kolase itu bahannya campur-campur, mozaik hanya sejenis saja. Kolase, campur-campur, montase, tempel-tempel, dari yang sudah jadi mozaik satu jenis. Selesai tema 7-nya. Oke, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan penjelasan Bu Prita. Walaupun kita tidak bisa bertemu, paling tidak Bu Prita bisa menjelaskan mengenai kisi-kisi yang ada. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Tunggu untuk kisi-kisi penjelasan kisi-kisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.